Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Profesor. Sekarang Profesor akan memperkenalkan sekaligus mempelajari alat peraga IPA Fisika Permainan. Apa itu alat peraga IPA Fisika Permainan? IPA Fisika Permainan adalah perangkat atau sekumpulan komponen elektronik modular seperti resistor, kapasitor, transistor, IC, sensor, dan mikrokontroler. Dilengkapi dengan papan rangkaian sebagai media untuk melakukan pembelajaran ini dan buku panduan yang dirancang khusus untuk keperluan eksperimen, pembelajaran, dan pengembangan rangkaian elektronik dalam konteks pendidikan fisika. Di dalam dunia pendidikan dasar dan menengah pada saat ini, IPA Fisika Permainan ini sangat membantu membangun kreativitas siswa di dalam sekolah maupun di lingkungan rumah. Alat ini sangat baik untuk melatih siswa cara merakit dan merangkaikan elektronika sehingga siswa lebih terampil dan cepat berpikir menggunakan logika. Nah, sekarang Profesor akan mengajak kalian melakukan percobaan pertama, yaitu rangkaian listrik sederhana seperti ini. Let's go! Ini merupakan rangkaian seri terbuka karena saklar dalam keadaan off dan lampu tidak menyala. Kemudian on-kan saklar, maka lampu akan menyala. Fungsi saklar adalah untuk menyambungkan dan memutus arus listrik. Sekarang kita coba mengganti saklar geser dengan saklar magnet. Sekarang ambillah satu buah magnet, kemudian dekatkan dengan saklar magnet yang baru kita ganti tadi. Perhatikan apa yang terjadi, apakah lampu menyala? Jawabannya iya, lampu menyala. Kemudian mari kita ganti saklar magnet dengan saklar tekan. Kemudian perhatikan apakah lampu menyala? Tidak menyala, tapi kemudian coba tekan sesaat, apa yang terjadi? Jawabannya ya, lampu menyala. Berarti pada saat saklar nomor 14 kita tekan, terjadi arus listrik mengalir sehingga lampu bisa menyala. Berarti lampu tidak mendapatkan aliran arus listrik. Selanjutnya, mari adik-adik kita lanjutkan dengan mengganti saklar tekan menggunakan saklar sentuh. Perhatikan apakah lampu menyala? Ternyata tidak. Kemudian ambil potongan kertas, tempelkan pada saklar nomor 12. Apakah yang terjadi? Apakah lampu menyala? Tidak menyala. Bila tidak menyala, lepaskan potongan kertas, kemudian kita ganti dengan sepotong kayu. Apakah lampunya menyala? Tidak menyala. Selanjutnya kita ambil satu potongan aluminium, kemudian tempelkan pada saklar sentuh. Menyala, berarti sifat aluminium dapat menghantarkan arus listrik. Itu dia percobaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu rangkaian campuran. Sekarang mari kita lanjutkan percobaan dengan rangkaian paralel dan campuran. Tujuannya adalah mengetahui rangkaian elektronika paralel dan rangkaian campuran, serta mempelajari fungsi-fungsi saklar, penghubung arus listrik, dan rangkaian seri. Coba kita lihat pada gambar berikut ini. Rangkaian ini menggunakan lampu nomor 18, motor DC nomor 24, saklar geser nomor 15, saklar magnetik nomor 13, dan saklar tekan nomor 14. Sekarang kita on-kan saklar nomor 15. Maka lampu nomor 18 akan menyala, tetapi motor DC tidak menyala. Bagaimana cara menyalakan motor DC? Dan saklar mana yang perlu kita on-kan? Kita coba saklar tekan. Jawabannya adalah saklar nomor 14. Sekarang saklar nomor 15 kita off-kan. Kemudian saklar magnet kita on-kan dengan cara menekatkan magnet pada saklar tersebut. Apakah lampu dan motor DC menyala? Jawabannya adalah ya, lampu dan motor DC menyala, tapi lampu menyala tidak terlalu terang. Sekarang kita akan lanjutkan membuat rangkaian seperti ini.
Bila kalian sudah betul merangkainya, tekan saklar nomor 14, kita amati sama-sama apa yang terjadi. Apakah motor DC berputar saat ditekan? Jawabannya ya, motor DC berputar. Selanjutnya, lepaskan saklar tekan, kemudian kita dekatkan magnet pada saklar magnet. Apa yang terjadi pada motor DC tersebut? Motor DC berputar lebih kencang daripada saklar tekan dikarenakan hambatan saklar magnet lebih kecil sehingga arus dan tegangan yang diterima motor lebih besar dibandingkan saat menggunakan saklar tekan. Selanjutnya saklar magnet tetap terhubung, kemudian kita tekan saklar tekan. Apakah motor DC tetap menyala atau mati? Jawabannya motor DC tetap menyala, tapi tidak terlalu kencang. Itu disebabkan oleh hambatan rangkaian bertambah sehingga arus dan tegangan yang diterima motor berkurang. Selanjutnya, mari kita mencoba merangkai lampu dengan rangkaian seri dengan menggunakan 2 catu daya dan 1 buah saklar geser. Bila sudah selesai merangkai dengan benar, mari kita nyalakan dengan menggeser saklar. Kemudian amati lampu mana yang menyala. Mengapa lampu yang menyala tidak sama terangnya? Itu disebabkan oleh perbedaan tegangan lampu. Tegangan dari baterai terbagi dan setiap lampu memiliki hambatan yang berbeda. Selanjutnya masih dalam rangkaian, coba kita lepaskan lampu dari tempatnya. Dan apa yang terjadi? Apakah lampu yang tidak kita lepaskan dari tempatnya ikut mati? Jawabannya, lampu yang kita tidak lepaskan ikut mati dikarenakan ada rangkaian seri. Semua komponen berada dalam satu jalur arus listrik. Arus listrik harus melewati lampu pertama, lalu lampu kedua, dan seterusnya untuk kembali ke baterai. Itu dia beberapa percobaan yang kita dapat pelajari hari ini. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang rangkaian listrik sederhana, rangkaian campuran, serta bermanfaat dalam pembelajaran kita ke depannya. Gimana adik-adik? Seru bukan belajar bareng A Profesor? Jangan lupa ikuti terus petualangan belajar bareng kita ya. Karena belajar jadi lebih menyenangkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadi anak yang hebat.